It's kembali lagi di Poros Salang bersama dengan saya Fuad dan Patrick Sampah. Ya. Ini episode kami yang entah ke lu lagi ada event di tempat publik kan. Nggak bisa teriak-teriak kan. Fuck you. Jangan gue bikin lu teriak-teriak lu ya. Enggak, suka hati gua. Jadi Nisa Sabian tuh apa kasusnya? Emang siapa sih Nisa Sabian tuh, kenapa sih? Nggak penting banget. Tahu, Mimin yang benar-benar mau di-kick nih. Mimin dia kontennya Twitter Poros Salang sekarang kan ngomongin gosip mulu kerjaan dia. Tahu, gawat. Kalau nggak gitu godain Via. Siapa Via? Via Medan. Tahu aku. Jangan godain anak orang lah. Ya, jangan jadi Patrick kedua. Gitu. Via gue jaga. Ya, lu juga baru kenal Cumi, lagu-laguan jaga. Enak aja baru kenal. Kambing aja kalau lu jaga bisa hamil. Apalagi anak orang, goblok. Gitu. Gue lirik aja hamil anak orang. Ya. Tuh, makanya. Kambing aja lu jaga, lu gembalain nih. Tuh. Gimana? Ini nggak bisa lama-lama ya, cuma 5 menit aja ya. Lancar acara. Alhamdulillah lancar. Ya, akhirnya gue bisa berfoto lagi dengan Hesti Purwadinata. Apa itu? Makanan? Banyak makanan gue mau banyak tuh. Yes. Tunggu bentar. Mulak. Bang Fuad tuh kan sehari-harinya dulu sebelum ada pandemi ini juga main. Thank you very much. Jadi kalau kalian membuat udah Doni acara, terima kasih banyak. Dan organizer yang profesional. Wah, waktu emang dari udah beres semua. Waalaikumsalam. Udah beres semua. Ada acara event, gua minta tolongnya sama Bang. Ntar ya. Gitu. Lanjut. Jadi hari ini karena keberhubungan Bang Fuad juga masih lagi ada di eventnya, kita nggak bisa lama-lama juga. Pak Fuad juga lagi ada program KB-nya, Mimin juga lagi ada sibukan yang lain. EMI Cumi, ya ampun, semua lu sebut emang PA banget nih Patrick nih asli. Emang bangke bi, emang benar. Gue cuma pengen bikin lu marah di publik. Semua disebut sama dia coba. Ya udah kita bahas Real Sociedad. Oke. Lu duluan. Apa yang membuat kalian menonton Real Sociedad? Tentu Adnan Januzaj. Siapa lagi yang mau kalian lihat di situ selain dia? Dan karena kita sudah terbuang dari Champions League, makanya nonton Real Sociedad Bang. Kalau kamu di Champions League balik malam Jumat. Pembelaan fans sok paten, sok bijak, sok besar hati kan. Oh enggak, aku mau Adnan Januzaj lah, MU juga. Kampret, lu mah nonton Real Sociedad karena emang udah dapat takdir lu main di situ gitu loh. Kalau enggak juga kagak lu tonton tuh Adnan Januzaj kayak Adnan Buyung kayak Adnan siapa kayak gitu. PA. Tapi kita ketemu Real Sociedad juga gak banyak, baru sekali kita ketemu. 2 kali lah. 2 kali. 2013 di bawah David Moyes ya. The chosen one seri dan menang 1-0 kan gitu. Dan menang itu pun bukan karena kita bikin gol. Bunuh diri. Padahal ya striker kita di situ ada Rooney, ada Van Persie, masih ada Van Persie. Siapa? Chicharito ya kan, masih lengkap. Masih ada Carrick, Vidic, Evra, ya kan, Ferdinand. Ya. Ya itulah, itu adalah contoh kalau tidak melakukan sesuatu dengan hati, dengan passion, ya hasil tidak akan mengikuti. Karena kalau lu mengerjakan sesuatu dengan hati, sungguh-sungguh, full of passion gitu ya, insya Allah sih baliknya ke lu tuh akan bagus gitu loh.
Cuma ya itu adalah contoh bahwa saat itu emang United tuh tidak mulai kehilangan gairah gitu loh. Seperti itulah saat itu bahkan Bernie Ecclestone atau bosnya Playboy itu Hugh Hefner atau siapa itu, ya Hugh Hefner itu lebih punya passion daripada United saat itu. Dia konak-konakan terus. Awak pun kalau bikin majalah kayak dia passion aku, Pak. Bangun tidur itu yang pertama aku pikirkan. Gimana majalah gue? Gitu itu kalau ya. Kalau Poros Jalang urusannya kontennya Poros Jalang tiap hari bangun pagi aku apa di pagi ini. Ya itu dia maksudnya Hugh Hefner itu di umur segitu masih punya passion karena ada sesuatu yang nge-drive dia untuk itu gitu loh. United saat itu nggak ada. Mungkin bagi mereka main di Liga Champions itu cuma mandatory aja karena lu juara liga gitu ya. Lu turun ke situ ya udah kayak mandatory aja, tapi mungkin gairah lu untuk memenangkan hal tersebut menurut gue itu udah nggak ada gitu loh. Itu yang membedakannya gitu. Kayak gue bilang tadi, dalam urusan passion saat itu United mungkin ya kalah aja dibanding Hugh Hefner gitu. Nah, sekarang United punya passion. Ya, United punya passion, tapi nggak main lagi di UCL. Berat juga kasusnya, cuma dikasih di Europa League. Mainnya sekarang di jam malam Jumat lagi. Iya. Cuman jangan salah. Walaupun ini malam Jumat. By the way, gue sebenarnya pakai masker ya. Dari tadi gue nggak lepas masker. Ini aja gue lepas gitu. Jadi sebenarnya gini, walaupun ini Liga Malam Jumat, dan sebenarnya kalau gue pribadi kan yang episode sebelum ini juga kita sudah bilang prioritas kita apa, yang bahkan nama yang Outrean kan kita bilang harus diprioritaskan kemana nih, cara apakah FA Cup, ke UEFA. Nah, nggak tahu. Nih sekarang ini kan udah agak berubah nih Bang. Menurut lu nih, kalau kemarin kan kita memang fokus di Liga. Karena memang secara poin masih bisa kejar-kejaran. Lu masih pede nggak kejar-kejaran? Atau kita mungkin mengalihkan posisi kita ke UEFA atau ke Eropa? Menurut lu gimana? Kalau gue sih ngelihat skuad yang ada yang di bawah sekarang juga dengan Cavani cedera, Scott McTominay juga tidak fit 100% gitu ya. Berapapun poin di liga, menurut gue ya nggak apa-apa, lu fokus aja di liga. Karena walaupun nanti lu cuma karena gini loh, di liga lu masih punya kesempatan untuk tetap stay di 3 besar. Tunggu Pet lanjut duluan. Ntar gue mau sama klien gue, bentar ya. Kalau gue pribadi ya Premier League dan FA mungkin jadi fokus utama Manchester United. Melihat tim yang dibawa tapi untuk lawan Real Sociedad nanti dini hari, Ole kayaknya mau full on squad juga ya. Cuman yang gue bingung, dia bawa 3 ya mininya kalau nggak salah ya, kipernya De Gea dibawa, Henderson dibawa, Grant juga dibawa ya. Gue nggak tahu nih kenapa Grant juga dibawa, apakah cuma untuk memenuhi kuota, tapi yang pasti fokusnya Manchester United saat ini menurut gue harusnya fokus di Premier League dan FA Cup lah, kalau emang lu mau ngejar piala yang realistis juga FA Cup aja. Kenapa? Karena kalau lu fokus di Eropa, satu dia neutral ground artinya nggak ada home and away, tapi lu harus mainnya di Turin, which is satu lu away from home, dan gue bukan ngebeda-bedain, ngomong berdasarkan fakta aja lah. Latest cases of COVID itu rata-rata terjadi di klub-klub Serie A. Gue agak ada kekhawatiran di situ aja satu dalam hal itu. Dan dilihat dari scheduling juga, kalau gue sih melihatnya, lo main di hari Kamis, di Jumat jadwalnya mereka, dan habis itu main lagi di Sabtu atau Minggu, it's too close of a schedule. Kalau menurut gue pribadi sih, nanti kita balik ke Bang Fuad, dia udah balik. Kalau gue pribadi sih mengatakan let it go, karena beberapa hal itu ya, dari schedulingnya terlalu mepet ke weekend, dan lo mainnya di Turin, which is neutral ground, nggak main di Old Trafford, dan dengan kasus yang positif di Serie A. Oke. Sekarang balik ke lu Bang, pendapat lu tadi, lanjutin. Kalau gue sih ya, di Liga itu lu masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa tim ini terus berkembang. Oke, lu punya kesempatan untuk tidak keluar dari 3 besar. Ya. Itu yang harus lu pertahankan sekarang. Kalaupun lu bisa finish menjadi runner up musim ini akan menjadi satu progres lagi yang akan sangat kelihatan. Gitu loh. So,
lu jangan lihat selisih poin lu sama City. Lu fokus aja sama game yang akan lu hadapi sendiri. Ya. Lu fokus sama lawan-lawan yang lu hadapi sendiri, sama permainan lu sendiri gitu loh. Gitu. Jadi kalau menurut gue apapun itu, gue sih masih lebih pilih fokus di liga. Karena iya, karena liga ini adalah fondasi, bukan di Eropa. Yep. Gitu loh. Liga ini adalah fondasi gitu loh. Fondasi lo ngebangun mental pemain, winning mentality lu segala macam lu bangun di situ gitu. Sir Alex juga zaman dulu di liga juara, tapi di Eropa kan terjerembab dulu. Karena memang mentalitasnya beda gitu. Jadi menurut gua lebih baik lu fokus di liga. Even ke FA Cup dibanding Europa League, gua lebih milih FA Cup, jujur aja. Berarti kita sama. Gitu loh. Karena itu tadi tanpa ada terbang keluar segala macam, terus waktu lu yang memang main di Kamis yang sangat dekat ke weekend gitu ya. Jadi menurut gua ya lebih baik lu fokus ke liga aja. Lu fokus ke liga, lu sikat semua lawan-lawan lu gitu ya. Fokus one game at a time gitu ya, udah gitu loh. Di Europa League lu kasih aja nih bonus untuk belajar anak-anak jadi itu. Istilahnya Europa ini sebagai tempat lu menggodok pemain-pemain muda kayak Diallo. I would love to see misalnya Diallo main. Even nanti Mata main juga bagi gue nggak ada masalah gitu loh. Lu istirahatin Bruno juga nggak apa-apa gitu loh. Lu mainin Mata, lu mainin Van de Beek lagi, lu mainin Diallo, lu mainin Matic gitu loh. Lu mainin fine gitu. Hah? Kipernya Grant? Jangan bikin gue emosi lah, Pet. Betul. Soalnya gitu. Di bawah. Tadi kan salah satu poin itu gue bilang sepatu lu yang agak membingungkan buat gue, apakah cuma mengisi kuota aja. Kiper dibawa tiga-tiganya. Jadi dibawa De Gea, dibawa Henderson, dibawa Grant. Sampai loh, ini ngapain bawa Grant? Apakah kan pernah juga deh waktu Romero jadi deputi kan juga Grant juga pernah dibawa sebagai kiper tiga. Iya. Gitu loh. Gitu maksud gue, jadi nggak masalah dia bawa Grant gitu loh. Itu sih, karena kan kita tidak pernah tahu nih kejadiannya akan seperti apa gitu loh. Kalau tiba-tiba amit-amit di latihan ada salah satu kiper utama yang cedera gitu kan, toh lu harus mendaftarkan dua kiper pada saat mau kick off gitu loh. Itu menurut gua. Jadi kenapa ini si Patrick nge-freeze ya? Halo, mukanya jelek banget. Bi. Halo. Siapa yang nge-freeze? Patrick kan? Iya, emang Patrick nge-freeze, berarti ada yang nelfon kayaknya. Gitu. Jadi menurut gua lebih baik fokus ke liga gitu ya, tanpa lu menyepelekan Europa League gitu loh. Bukan berarti lu fokus di liga terus kemudian lu anggap remeh sama Europa League, enggak gitu. Tetap lu susun squad lu yang terbaik gitu ya. Kalau emang lu mau ngasih kesempatan kepada pemain kayak Amad Diallo, Daniel James, gue fine dengan itu gitu loh. Dan di liga gue selalu kepengen United itu bisa finish semakin baik setiap musim. Yang tadinya mungkin 6 terus masuk 4 besar gitu ya. Terus kalau emang musim ini bisa tahun lalu 3 gitu. Kalau musim ini bisa 2 ya enggak apa-apa kalau emang lu, karena emang kan kita ada, kalau gua selalu mengatakan bahwa tim ini belum menjadi tim juara, belum. Ya lu asa, karena tim juara enggak bisa lu bangun dalam tempo 1-2 tahun, kecuali lu bangun dengan duit yang luar biasa. Kayak dulu Chelsea, kayak dulu City gitu loh. Ya, Liverpool aja under Klopp, mereka butuh 3-4 tahun untuk menjadi sebuah tim juara gitu loh. Yang mentalitasnya terbentuk sampai sekarang. Lu bisa lihat walaupun Van Dijk cedera, siapapun dia taruh pairing di lini ya, di center di center back-nya gitu ya. Tetap enggak gampang juga lawan menang terhadap mereka gitu. Karena secara sistem permainan mereka udah terbangun dengan rapi gitu. Jadi bagi gua Chandra di muka paling pas untuk menggodok semua ya kompetisi liga gitu loh. Liga lu yang panjang, yang emang konsisten main tiap minggu gitu. Dipingin lu di Eropa yang bisa off 2-3 bulan baru lu main lagi gitu, dan main lagi mungkin 2 minggu sekali gitu loh. Enggak gitu menurut gua. Itu sih kalau dari gua. Dan Sociedad jelas bukan lawan yang gampang, karena di Spanyol sendiri sekarang mereka peringkat berapa ya? 5 ya, kok 6 ya, peringkat 5 gitu loh. Dengan ya Adnan Januzaj sih 8 poin dengan leader ya, Atletico Madrid dengan ATM dia selisih segitu gitu loh. Dan gua rasa United mulai mengeluarkan teknik menggoda pemain lawan. Kan maksudnya? Sekarang lagi ada berita Adnan Januzaj mau di buyback. Yes, buyback clause. Itu kan. Iya kan. Kita lah ya, gitu. Mau ketemu sama siapa, kita iya. Gitu. Kayak dulu Upamecano sempat kan gitu ya.
Nah, kemudian sekarang Adnan nih yang coba digoyang gitu loh. Itu sih apa? Sebenarnya juga sebenarnya kalau kita ingat-ingat anaknya Janujas atau Januai gue Ya lupa. itulah Adnan Jan gitu kan. Zamannya Sir Alex dia kan sebagai salah satu anak emasnya Sir Alex juga ya. Dia kayak Mason Greenwood juga waktu itu diprediksi untuk menjadi bagus. Di zaman Moyes juga dia sempat sering dipakai oleh Davies. Tapi ketika masuk ke Louis van Gaal ya, zaman Louis van Gaal kan nggak kepake, akhirnya dipinjamkan dan akhirnya dijual ke Ini kalau menurut gue, lu lah dulu Bang. Menurut lu Adnan ini overrated atau enggak sih? Overrated sih. Ya. Adnan, Boyan Kirkik, kemudian Giovanni Dos Santos, kemudian lu sebut lagi kayak Jack Wilshere gitu-gitu ya, menurut gue overrated lah. Beda, mereka terlalu sering dielus media sebelum jadi. Kayak Rooney itu cuma berapa bulan sebelum melakukan debut seingat gue gitu ya. Yang beritahu ini ada wonderkid nih segala macam bla bla bla, diturunin lawan Arsenal bikin gol dari luar kotak segala udah gitu loh. Kalau ini kan enggak, jauh sebelumnya. Jadi dan gue selalu percaya bahwa apa-apa yang udah diembusin dari jauh-jauh sebelumnya itu biasanya kempes gitu loh pada saat udah mendekati hari hanya gitu loh. Gitu ya, kayak Ronaldo juga kan nggak ada tuh yang dulu ini wonderkid nih dari Spanyol dari Ronaldo Portugal justru nggak ada yang tahu. Iya gitu loh, itu dia maksud gue kan minim pemberitaan itu kan bagi pemain kan juga menjadi suatu advantage gitu loh. Pada saat mungkin Cristiano Ronaldo dulu mungkin dia ketutup sama si Ronaldinho. Kita kan waktu itu pengen ngejar Ronaldinho juga kan, ngambil dari PSG kan. Kalau saya ingat dia. Akhirnya Ronaldinho dia cuma di luar itu kan juga tidak ada pemberitaan yang fenomenal mengenai CR7 pada saat itu gitu loh. Nggak kayak sekarang sedikit-sedikit ada wonderkid nih gini gitu. Paling mungkin Mbappe, tapi Mbappe kan di Lyon udah duluan established gitu loh. Udah sempat main berapa partai, kelihatan bagus macam gitu. Itu sih maksud gue. Jadi Januzaj menurut gue ya overrated lah ya gitu. Mungkin dia punya pemain bagus, tapi mungkin tidak sebagus yang digembar-gemborkan orang gitu. Ini kan beda. Bagus dan sangat bagus gitu. Better ini daripada Januzaj. Mungkin sama lah ya. Karena jujur aja Lingard di hari terbaiknya main bagus juga bisa main bagus loh Lingard, jangan salah loh. Di West Ham sekarang lagi on fire dia. Iya, sempat yang mau soloran dari tengah gitu kan kemarin gitu, yang partai terakhir gitu loh. Gitu sih menurut gua. Dan satu sih yang rekor Manchester United main di Spanyol itu tidak bagus, cuma 13 kali menang dari 50 partai, 13 menang, 17 kalah, 20 seri kalau gue nggak salah ingat gitu loh. Gue dari dulu kalau namanya MU udah ketemu sama tim Spanyol ya, kita nggak usah ngomongin Barcelona, Real Madrid lah ya. Bahkan yang ngomong kita yang kecil-kecil aja ya. Kita pernah paling kecil itu ketemu siapa yang tapi kita tuh gue nggak tahu kenapa, apakah mungkin karena memang La Liga itu lebih mengandalkan teknik, sementara Liga Inggris mengandalkan kick and rush, akhirnya nggak ada yang bisa ngambil possession ball atau gimana. Tapi tiap kali ketemu tim-tim La Liga itu kayaknya kita hancur banget. Iya, karena mungkin pendekatan permainnya beda gitu ya. Mereka yang lebih taktikal segala macam dan lebih lambat terkadang mengatur tempo gitu loh. Sementara United kan mainnya kenceng gitu segala macam. Jadi otomatis ya lu kayak ketemu antidot lu aja jadinya gitu menurut gua. Itu sih menurut gua, Pet. Ya gua sinyal gua lagi jelek banget. Lagi kacau tuh sinyal lu tuh. Ya hujan. Ya di sini juga hujan gitu loh. Gitu. Lawan Vigo gitu aja kita sempat seri kalah gitu kan. Yes. Di Old Trafford seri gitu loh. Jadi ya memang nggak istimewa lah rekor United di Old Trafford. Dan dalam sepak bola hal-hal non teknis seperti itu matters gitu loh. Bisa mengganggu psikologisnya pemain atau whatsoever lah gitu menurut gue. Karena once lu masuk ke lapangan paling nggak akan ada di otak lu, anjir gue belum pernah menang nih lawan tim ini nih gitu. Itu kan bisa sedikit ngedrive otak lu gitu loh menurut gue. Berarti dalam hal ini
Sociedad dong yang punya motivasi lebih untuk ngalahin MU. Karena kan belum pernah menang lawan MU. Ya itu selalu, bukan cuma Sociedad, hampir semua tim yang ketemu United motivasinya ya akan apa ya, akan berlipat gitu loh. Karena yang mereka hadapi adalah salah satu tim terbaik di dunia gitu kan, walaupun dalam satu dasawarsa terakhir ya bisa dibilang gelarnya nggak banyak lah gitu loh, terutama Liga lu nggak pernah juara gitu, paling yang bisa lu banggain kan juara Europa League gitu kan, plus FA Cup gitu. Di luar itu kan nggak ada major trophy yang pernah lu raih, terutama Liga lah, karena Liga itu benar jadi satu indikator gitu. Ya, itu ya. Menurut gua. Apalagi nih Real Sociedad juga di 4 pertandingan terakhirnya mereka menang 3 kali. Menang 3 kali seri. Sekali seri, ya. Kondisi mental mereka juga lagi pede-pede banget. Iya, lagi pede-pedenya ini gitu. Karena kita gagal menang melawan tim-tim yang seharusnya kita menang. Iya, melawan, betul. Itu kan akan ngaruh gitu loh. Cuma paling yang menjadi satu hal positif bagi United menghadapi si Real Sociedad malam ini adalah pertandingan ini dimainkan di tempat netral di Turin gitu loh. Jadi sementara mungkin United lebih sering, enggak juga sih, ini kan stadion baru ya. Kalau kita bicara Dele Alpi mungkin United lebih sering main gitu ya. Tapi kan ini juga stadion baru kan. Ini mainnya di Juventus Stadium kan ya? Kok gue lupa. Nggak tahu gue. Gue juga dari tadi bertanya nih. Ini stadionnya Turin atau stadionnya Juventus? Torino atau Juventus? Stadion Torino apa? Oh, juga. Gue lupa. Yes. Oh ya, berarti di Allianz Stadium kan? Gitu. Berarti penontonnya ada Cristiano Ronaldo dong. Bisa jadi. Kan kemarin dia habis kalah. Iya. Gitu. Iya, terus nah paling satu nih Oyarzabal itu kan juga lagi naik daun tuh namanya, udah dipanggil ke timnas Spanyol, kemudian di gelandang bertahannya dia punya si itu tuh Axel Larramendi yang ex Real Madrid gitu, yang bukan pemain jelek juga ya. Bek kiri dia punya ex Arsenal tuh kan, ya Nacho Monreal gitu, ibu kota Kanada kan gitu. Kemudian di kanan dia jelas, sorry gitu. Itu sih, jadi dan ya nggak bisa lu sepelein lah ini tim gitu loh, karena mereka sangat bermain dengan kolektivitas yang cukup bagus menurut gua, tanpa ada satupun bintang yang menonjol gitu ya. Plus ya itu tadi, Spanyol tuh bermain lebih taktikal gitu ya, bisa lebih lambat, yang mana ya menjadi antidot bagi sepak bola United yang lebih sering main kenceng gitu loh. Itu menurut gua. Ditambah lagi fokus kita kayaknya di weekend juga big match juga buat Manchester United kan, untuk kembali poin dari Man City dan menjaga the horse race. Kalau siapa Min? Weekend temu Newcastle home. Newcastle home gitu ya. Bang Firzi. Ya mungkin di atas kertas sih lo lebih baik fokus ke itu lo bisa menang gitu ya, karena main di Newcastle kemarin kan kita menang 4-1 kalau nggak salah, yang Aaron Wan-Bissaka bikin gol kan. Ya. Setelah bertubi-tubi diserang kiper Darlow itu bisa nahan segala macam bla 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 gitu. Itu sih. Final score sebenarnya itu nggak menggambarkan kan Newcastle. Iya, karena saat itu kita sangat dominan gitu. Ya. So fokus kita sebenarnya, fokus Manchester United seharusnya lebih penting pada dan ini seharusnya untuk merumput pemain-pemain muda, seperti siapa sih yang nggak pengen lihat nanti malam kalau misalnya Atan Diallo dimainkan dan kita akhirnya bisa melihat memainkan pemain muda merumput. Ya, Diallo sih mungkin main. Diallo mungkin main menurut gua. Gue justru pengen lihat sama Diallo, David James, dan James lu mainkan di depan, ya biarin lah nih anak-anak muda ini berkreasi ya kan. Let's see what happens. Terus ntar si Panji marah-marah nih sama Danny James-nya, di gue berani-beraninya nih dia. Nggak ngerti gue. Ya Ahmad Diallo tuh kan jelek-jelek, paling nggak dia pernah lah sekali main di Champions League. Jadi nggak kaget lah dia sebenarnya main di panggung Eropa gitu menurut gue. Itu sih. Ya, plus dia juga saya reserve team juga kondisi mental mereka lagi naik banget ya. Menang 6-3 lawannya Liverpool, 4-1 ya kemarin lawan City, gue lupa. Jadi overall reserve-nya lagi bagus. Diallo kan ada di reserve, kan lagi dibawa aja di first team. Seharusnya sih mentalnya dan ada, mudah-mudahan nggak kayak kejadian pemain Southampton ya, terlalu pengen membuktikan diri akhirnya menjadi berantakan.
yang kemarin tuh langsung kartu merah straight red. Mudah-mudahan Diallo bisa membuktikan diri tanpa terlalu menggebu, menunjukkan bahwa dia punya kualitas dan dia berhak untuk mempertahankan posisi dia di first team paling tidak musim depan. Gitu kan, Mah? Ya. Gitu. Dah, itu aja lah ya. Tanpa berpanjang lebar lagi gitu ya. Soalnya panjang-panjang juga yang nonton Porsalang dikit sekarang nggak tahu pada kemana orangnya. Pada nggak ada kuota ya kali ya itu orang-orang ya. Atau mungkin tetangganya udah pada tahu kali ini nyolongin kuota gue mulu nih, gue ganti deh passwordnya gitu kali ya. Iya, ganti password gitu. Soalnya gue heran berapa episode terakhir nonton cuma 5.000, 6.000 gitu kan. Oh ini gue rasa satu kena apa ya, kuota kalian mungkin mulai menipis gitu ya. Mungkin duit yang ada lebih dipakai buat keperluan yang lain gitu kan. Ya, atau mungkin juga tetangganya udah mulai tahu kalian sering nyolong wifi buat nonton Porsalang, atau mungkin kafe yang biasa kalian tongkrongin juga udah tahu nih anjing cuma minum teh manis duduknya 6 jam gitu kan, lu macam anak sekolah aja lu gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, itu aja sih. Oke, guys, semoga mungkin kemarin juga kan karena PSBB kan, jadi ditutup lebih cepat kafenya, jadi pulang gitu, baru pulang gitu loh. Gitu, sementara lu nongkrong 6 jam, buka yang lain tuh 5 jam, nonton Porsalang sejam doang gitu, nggak sampai gitu loh. Gitu, itu aja. Oke, semoga nanti kita mendapatkan hasil yang baik. Tetap patuhi protokol kesehatan. Nggak, itu bahasa sampah lah, nggak mau gue pakai. Bagi gue, tetap jaga kesehatan kalian sendiri. Kalian tahu seperti apa resikonya COVID dan kalian tahu gimana menanggulanginya gitu loh secara mandiri. Gitu. Oke, gue Fuad. Gue Patrick. Thank you very much. See you when I see you. Bye. Enak kita dimerem sebentar.